Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan: Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dan pembacaan kedua adalah Amsal 16 ayat yang ke-24, firman Tuhan: Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Pertanyaan renungan: bagaimana supaya semua orang bisa mendengar kabar baik? Mengapa kita harus memberitakan kabar baik? Sebelum ada handphone, dan Android, saya dulu sering menuliskan ayat firman Tuhan di kop amplop surat yang akan saya kirim ke teman saya melalui kantor pos. Misalnya, Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Saya percaya paling tidak petugas pos yang mengantar surat itu akan membaca kabar baik itu. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, saya menggunakan fasilitas SMS gratis melalui HP jadul saya untuk mengirim pesan firman Tuhan ke 100 penerima setiap hari. Beberapa merespon balik dan terjadi percakapan lebih jauh. Bersyukur kalau hari ini kita bisa memiliki Android yang bisa kita gunakan untuk memberitakan Injil melalui dunia maya dengan jangkauan yang lebih luas. Kebiasaan masih ada sampai saat ini. Sekarang yang saya lakukan setiap hari hanya memposting firman Tuhan di status WA atau di beranda Facebook saya. Sering saya sedih ketika melihat status WA orang Kristen yang berisi kejengkelan, kekhawatiran, kemarahan, kegalauan, dan segala sesuatu yang tidak menjadi berkat. Saya berpikir sama-sama menulis di status, mengapa kita tidak menulis status yang baik tentang berita sukacita yang bisa dibaca semua orang. Kadang saya juga isi status saya dengan link video kesaksian tentang kasih anugerah dan berita keselamatan dari Tuhan Yesus. Hal itu menjadi kebiasaan saya melalui cara bagaimana Injil harus diberitakan, dan saat ini yang sering saya lakukan melalui media sosial. Bahkan beberapa kali langsung WA pribadi kirim video kesaksian pertobatan kepada teman yang belum percaya Tuhan Yesus. Kita menabur benih, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye, Kristion. Memberitakan Injil adalah perintah langsung dari Tuhan Yesus, karena Tuhan rindu semua orang bisa mendengar kabar baik. Saat sekarang ini kita bisa menggunakan segala macam cara untuk menyampaikan firman. Tidak harus dari mimbar, tapi melalui sarana yang kita gunakan setiap hari, seperti handphone. Saya yakin ketika semua pengguna handphone memakai untuk menyampaikan firman, baik status maupun postingan-postingan, maka kabar keselamatan akan memenuhi dunia maya dan dengan mudah diakses oleh orang lain. Amsal 16 ayat 24 berkata, Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jadi daripada kita memposting kemarahan, kekhawatiran, lebih baik kita memposting perkataan yang menyenangkan, yaitu perkataan-perkataan Tuhan, supaya orang yang membacanya diberkati. Kalau kita ini sahabat Tuhan Yesus, maka kita pasti melakukan apa yang dilakukan oleh Dia. Rindukah kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik agar dunia diselamatkan? Refleksi doa: ajar kami untuk selalu setia melakukan bagian kami,
agar nama-Mu dipermuliakan di dalam kami dan melalui kami. Hafal ayat Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Demikianlah renungan kita untuk pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat mengalami Tuhan Yesus. Haleluya, amin.